Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu wasrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita rahmat dan hidayahnya. Sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan alhamdulillah kita semua masih diberikan nikmat kesehatan. Selawat teriring salam, marilah kita selalu sanjung agung kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin jamaah Taklim Jumat Berkah Yayasan Al-Azhar Lampung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kata syukur selalu harus kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hadirnya kita di sini, duduknya kita di sini itu semua semata-mata karena kasih sayangnya sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan itu semua tanpa meminta belas kasih, tanpa meminta harapan apa-apa. Lillahi ta'ala Allah kasih kepada semua hamba-hambanya. Kadang kita di dunia ini selalu berharap sesuatu. Kita membuat suatu rencana program, membuat suatu rencana pembangunan, membuat suatu pekerjaan, kita berharap upah. Kita berharap pendapatan. Kita membuat suatu pabrik, membuat suatu produk, kita jual untuk mendapatkan keuntungan. Allah Subhanahu wa taala membuat bumi dengan segala isinya, membuat langit yang tiada tiang tanpa berharap apa-apa kepada makhluk. Tidak serta-merta wahai makhluk-makhlukku engkau harus bermunajat, berharap, berdoa, meminta, menyembahnya kepadaku. Tidak. Allah buat dengan cuma-cuma tanpa berharap apa-apa. Allah menciptakan kita manusia dari segumpal darah dengan seindah mungkin, dengan seistimewa mungkin. Kita belum tentu bisa membuat suatu robot yang di dalam robot itu ada usus, di dalam robot itu ada pankreas, ada jantung, ada macam-macamnya. Dengan tanpa sedikit pun ada kesalahan. Kalaupun ada kesalahan maka ada penyakit yang akan diderita. Itu Allah buat dengan sebaik-baiknya. Tanpa ada kekeliruan sama sekali. Tapi kita membuat konsep robot masih banyak kekeliruan. Kita membuat konsep robot, robot itu harus sesuai dengan kemauan kita. Tapi Allah membuat kita, menciptakan makhluknya tanpa ada maunya Allah. Tinggal makhluknya mau tidak mengikuti Allah, mau tidak menyembah Allah. Itu semua tergantung pada makhluknya. Ada tidak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana hati dan pikiran kita ini bisa selalu bermunajat, berharap, menyandangnya kepada Allah? Satu-satunya jalan adalah kita belajar untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Untuk di dalam hati kita, dalam pikiran kita hanya ada Allah. Datang ke sini, berdoa dulu sama Allah. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Berdoa melangkahkan kaki dari rumah. Minta sama Allah diberikan keselamatan. Sehingga sampainya kita di sini bukan karena asbab kita bisa menjaga diri, asbab kita dibawakan kendaraan, asbab Allah sayang sama kita, Allah jaga, Allah lindungi kita. Sehingga kalau itu terus terpatri dalam diri kita,
maka Allah akan hadir dalam diri kita. Nah, bagaimana supaya hadirnya Allah itu bisa terasa dalam implementasi kita? Kita belajar untuk bagaimana ketika kita menyembah kepada Allah, sholatnya kepada Allah, sholatnya sebenar-benar sholat. Sholat khusyuk wal kudu yang hanya berharap, menyandar, meminta, memikirkan di hati hanya ada Allah. Hakikat melaksanakan sholat khusyuk wal kudu adalah memahami bahwa sholat adalah mihrajnya seorang hamba kepada Sang Pencipta. Memahami bahwa sholat adalah menghadapnya seorang hamba kepada raja dari segala raja. Komunikasinya seorang hamba kepada yang maha mendengar. Ruang keluh kesahnya seorang hamba kepada yang maha mengetahui. Mereka sholat dengan khusyuk, meletakkan sepenuhnya jiwa dan pikirannya hanya kepada Allah. Dengan pengakuan sebagai hamba yang begitu rendah di hadapan raja dari segala raja. Menjaga khusyuk dengan cara menghadirkan hatimu kepada setiap gerak dan komunikasimu ketika berhadapan kepada yang maha pencipta. Seolah engkau melihat Allah. Namun sekalipun kamu tidak dapat melihat Allah, tapi yakinlah bahwa Allah melihatmu. Bahwa Allah mendengar setiap detak jantungmu. Ketika lidahmu mengucapkan Allahu Akbar, maka hatimu harus mendahului dengan mengakui bahwa begitu kecilnya kita di hadapan Allah. Bahwa dibandingkan dengan ciptaannya seperti matahari, yang besarnya menurut para peneliti ribuan kali lipat dari besarnya bumi kita ini. Dalam dunia yang besar ini, bumi kita ini terlihat besar kalau kita hadir di dalam muka bumi ini. Tapi dari bumi yang besar ini, kita ini kecil. Hanya ada beberapa puluhan negara di muka bumi ini, kita tinggal di salah satu negara yang namanya Indonesia. Dari Indonesia yang beribu-ribu pulau begitu banyaknya segala macam itu, kita tinggal di suatu provinsi yang namanya Provinsi Lampung. Dari ribuan provinsi Lampung ini ada beberapa kabupaten kota, kita tinggallah di salah satu kabupaten kota yang namanya Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung kita kecil lagi. Kita tinggal di salah satu kecamatan yang namanya di tempat Bapak Ibu semua. Ada di Sukarame, ada yang di Kedaton, ada yang di mana-mana. Dari kecamatan ada lagi namanya kelurahan. Saking kecilnya. Nggak ada apa-apanya kita. Coba kita bayangkan terhadap matahari yang begitu besar. Kita lihat dari sini. Tapi begitu kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita yang tidak ada apa-apanya dibandingkan bumi dengan matahari? Kita dari bumi, di bawah lagi dari bumi. Allah adalah pemilik dan penguasa alam beserta isinya. Masih pantaskah kita berdiri merasa besar? Masih pantaskah kita merasa berjalan di muka bumi ini dengan rasa kesombongan? Ketika kita ruku, lidah kita mengucapkan Maha Suci Allah, Tuhan yang Maha Agung. Tapi bagaimana bisa jika hati kita tidak pernah merasa hina? Ketika kita sujud, lidah kita mengucapkan Maha Suci Allah, Tuhan yang Maha Tinggi. Tapi bagaimana bisa jika hati kita tidak pernah merasa rendah di hadapannya? Inilah yang ditakutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kebanyakan sholat kita hari ini tinggal bacaannya saja dan gerakannya saja. Rasulullah juga mengatakan bahwa sesuatu yang pertama kali akan ditarik dari muka bumi ini,
khusyuknya seorang hamba dalam sholat. Sehingga ketika nanti seorang hamba menuntut balasan dari sholat-sholatnya di dunia, maka Allah akan campakkan sholatnya seperti kain buruk ke wajah. Jangan sombong kita merasa sholat 5 waktu, tepat waktu, di awal waktu. Kalau hati kita, tawajuh kita, khusyuk kita tidak akan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sombong ketika kita sholat, disanjung-sanjung orang, disanjung orang, kita jadi merasa bangga. Maka sholat-sholat semua itu Allah kumpulkan, Allah lipat, Allah campakkan seperti kain buruk ke muka kita. Maka jangan heran ketika ada seorang hamba yang rajin melaksanakan sholat, tapi tidak mampu membuang perilaku buruk, perilaku keji, dan mungkar pada dirinya. Rasa sombongnya selalu ada, karena dia tidak pernah menghambakan dirinya sebagai hambanya Allah. Dia merasa dirinya lebih baik daripada hamba-hamba yang lain. Kenapa? Karena dia merasa dekat sama Allah. Padahal sesungguhnya bukan kedekatan yang Allah minta, kekhusyuan, ikhlas di dalam melaksanakan semua ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah lebih menyukai, mencintai tangisnya para pendosa, tangisnya para munafikun, tangisnya para penzina daripada sombongnya seorang ahli ibadah. Untuk itu, marilah di penghujung bulan Muharram ini kita hijrahkan diri kita dari perbuatan-perbuatan sombong, dari perbuatan-perbuatan munafik, dari perbuatan-perbuatan yang ingin mencari sesuatu, ingin mengedepankan diri, padahal semua itu di mata Allah tidak ada apa-apanya. Jangan kita meriakan sesuatu yang kita miliki. Jangan kita sombongkan sesuatu yang kita pegang saat ini, kita dekap saat ini. Itu semua hanya titipan. Dan pasti itu semua akan kita tinggalkan dan diminta pertanggungjawabannya. Hari ini saya jadi ketua yayasan. Besok lusa saya akan selesai sebagai ketua yayasan. Tapi semasa jadi ketua yayasan, semua diminta pertanggungjawaban. Wahai Afdi, apakah kamu sudah berlaku adil kepada karyawan kamu? Wahai Abdi, apakah kebijakan-kebijakan kamu buat semuanya untuk mendekatkan diri hambamu, karyawanmu kepada aku, atau untuk membuat dirimu menjadi seorang pemimpin yang baik di mata karyawan? Dan tidak ada satupun yang terlewatkan dalam penilaian Allah. Penilaian Allah sangat adil dan bijak. Mulut bisa kita berbicara, tapi hati tidak bisa kita pungkiri. Mudah-mudahan ini semua dapat menggiraukan kita untuk belajar bagaimana melaksanakan sholat khusyuk wal khudu. Sehingga kalau kita dapat melaksanakan sholat khusyuk wal khudu, maka insya Allah ihdinas siratal mustaqim. Allah akan menuntun kita ke jalan yang lurus. Kenapa? Tawajuk kita sudah benar, khusyuk kita sudah benar. Begitu kita mengucapkan Allahu Akbar, setan-setan jelangkung jelimit semuanya kabur jauh-jauh. Dan ketika baru masuk, maka tawajuk khusyuk kepada Allah. Maka setan takut masuk kepada kita. Kita manusia pasti hidup, pasti mati. Setan hidup, dibangkitkan, hidup terus sampai hari kiamat. Tidak ada mati-matinya. Maka alangkah naifnya kita seorang hamba ketika kita merasa diri kita mampu mengalahkan setan. Tidak ada yang mampu mengalahkan setan kecuali yakin untuk kita dekatkan diri sama Allah. Maka yang mampu menjauhkan kita dari setan hanya karena kemampuan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menjaga kita, bukan kita yang mampu melindungi kita dari setan. Ada benangnya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada kekurangan, khilafan, kata-kata yang kurang tepat, tidak berkenan, itu kesalahan dan kekurangan saya dalam mengamalkan agama. Kalaupun ada kata-kata yang benar, yakinlah itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk sempurna majelis ini, marilah kita tutup dengan doa majelis. Subhanahu wa bihamdi, subhanahu wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.